Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nafita silahkan memimpin doa. Oke, sebelumnya kita akan mengabsen dulu ya. Ibu absen dulu satu-satu. Harga, ya bagus, hadir. Nafita, bagus. Bobby, hadir. Nancy, hadir. Vita, oke, hadir. Febri, hadir. Johnny, kenapa Johnny tidak hadir? Oh, sakit. Ada surat izinnya? Bapak ke ibu ke sini. Vivi, oke, hadir. Berarti cuma Johnny saja yang tidak hadir ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi. Jadi semua murid ibu harap untuk tenang dan mendengarkan penjelasan dari ibu ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang energi. Sebelumnya ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang tahu itu apa energi? Kalau ada, coba tunjuk tangan. Iya, Pipi? Iya, betul. Energi itu adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk memindahkan sesuatu benda dari tempat yang semula ke tempat yang lain. Jadi, lebih tepatnya energi ini adalah kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Ibu mau bertanya, kalau kalian mengendarai mobil, apakah mobil itu bergerak dengan energinya sendiri? Apa yang menjadi sumber energi dari mobil ini? Ya, kepada Febri? Ya, betul. Jika mobil itu mempunyai bensin, dia akan mempunyai energi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk pertanyaan kedua, ibu mau bertanya, kalau kita melihat pohon kelapa sedang apa ya? Pohon kelapa yang menggelantung di pohonnya. Apakah dia mempunyai energi tersendiri untuk menjatuhkan dirinya, menjatuhkan buah itu ke bawah? Coba yang lain, ya Bobby, ya apa menurutmu? Jadi ibu akan jawab ya. Jadi kalau untuk buah kelapa yang menggelantung di pohonnya itu mempunyai energi. Tapi sumber energinya ada dua, yaitu ada angin. Misalnya kan kalau ada angin dan dia sudah mulai matang, angin ini mempunyai kekuatan untuk menggoyang-goyangkan posisi si kelapa tersebut. Jadi kelapa tersebut lambat laun akan jatuh dan menggelinding ke tanah. Itu biasa disebut dengan energi. Oke, yang ketiga itu, coba kamu berpikir, apakah kamu punya kemampuan untuk menggerakkan alat indramu? Pasti murid-murid di sini tahu kan apa itu alat indera? Ada mata, ada telinga, ada hidung, dan lain sebagainya. Coba kamu pikirkan, kamu bisa nggak menggerakkan alat indera kamu? Ya, Vivi? Ya, seperti itu, menggerakkan hidung, menggerakkan mata, bisa saja ya. Tapi ada saja berbagai orang yang bisa menggerakkan telinga. Tetapi tidak semuanya, hanya sebagian saja. Gitu. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam energi. Apakah anak-anak di sini tahu itu apa saja yang menjadi bagian-bagian dari energi atau macam-macam energi? Oh, tidak ada yang tahu? Baiklah, kita akan pelajari hari ini ya. Jadi energi itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah energi mekanik. Jadi, energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Jadi energi mekanik ini contohnya itu ditunjukkan dari mobil. Mobil kan bergerak, jadi itu bisa disebut dengan energi mekanik.
Karena kan energi mekanik ini dilihat dari pergerakan sebuah benda. Jadi energi mekanik ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah energi potensial, dan yang kedua itu energi kinetik. Oke. Yang kedua ada energi bunyi. Energi bunyi ini adalah energi yang dihasilkan oleh getaran-getaran partikel udara di sekitar sumber bunyi. Misalnya kalau mobil melaju, atau bayangkan saja rel kereta api berjalan di rel. Apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan bunyi. Bunyinya itu adalah terjadinya pergesekan antara ban mobil atau kereta api dengan rel-relnya, atau mobil yang bergesekan dengan aspal. Dia akan memiliki bunyi. Bunyi ini adalah kumpulan dari partikel-partikel yang terhubung di udara. Seperti itu. Yang ketiga adalah energi panas. Jadi energi panas ini atau kalori ini energi yang terjadi karena pergerakan suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang lebih besar. Jadi, coba pernah lihat setrika? Kita kan biasa menyetrika kain, kita panaskan dulu setrikanya, baru kita gosokkan kepada kain yang mau kita setrika. Itu kan energi panas yang ada di setrika akan berpindah ke kain tersebut. Tapi perlu kalian ketahui, energi yang paling besar, energi panas yang paling besar di dunia ini, di jagat raya ini adalah matahari. Tahu kan matahari bukan sumber utama, tetapi itulah energi terbesar di kehidupan manusia. Kalau kita sedang menjemur pakaian, kita butuh matahari. Atau para penjual ikan mau menjemur ikan-ikannya, ikan yang harus dijemur terlebih dahulu, dia perlu matahari. Atau para petani yang mau menjemur padi sebelum padi bisa digiling, dia perlu matahari. Jadi bahkan tumbuhan yang mau berfotosintesis, tahu kan berfotosintesis, itu pun membutuhkan energi panas dari matahari. Yang selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya ini bisa kita temukan dari lampu. Ya, energi listrik. Energi listrik biasanya menghasilkan energi cahaya. Misalnya seperti ini. Ini kan ada saklar lampu. Bisa kita matikan, bisa kita nyalakan. Oke, yang selanjutnya ada energi kimia. Kalau energi kimia ini kita tahunya dari hasil reaksi kimia. Contohnya makanan yang kalian makan. Tadi pagi makan apa? Nasi goreng. Nah, jadi kalau nasi goreng itu masuk ke dalam tubuh kita, nah di dalam perut kita itu akan menghasilkan reaksi-reaksi kimia. Dan reaksi-reaksi kimia ini akan membedakan mana makanan yang bisa ditampung oleh perut kita dan mana zat-zat makanan yang harus dibuang dari tubuh kita. Itulah nanti yang menghasilkan sisa-sisa kotoran. Yang terakhir ada energi nuklir. Energi nuklir ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Biasanya energi ini ada di pertambangan. Jadi, kalau energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang fungsi dan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan seperti yang pertama kita bilang, energi itu adalah sesuatu yang menghasilkan perubahan. Ya tidak? Berarti ketika dia menghasilkan perubahan, dia memiliki fungsi dan manfaat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu fungsi dan manfaatnya? Tidak ada. Oke, kita akan belajar. Yang pertama itu fungsi. Contoh perubahan energi itu antara lain yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Yang ini artinya ketika kita memakan makanan dan makanan ini diolah menjadi sumber kimia agar kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seperti tadi, Bobby makan
kuat belajar di sekolah. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi panas. Seperti yang tadi Bu jelaskan, penggunaan setrika. Setrika kan kalau mau digunakan dicolokkan dulu kabelnya. Kalau nggak dicolokkan nggak bakal panas, ya tidak? Nah, jadi energi listrik ini perlu sekali. Yang ketiga itu ada energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak. Tahu kipas angin? Nah, kipas angin perlu dulu diselokkan sehingga terjadilah pergerakan kipas angin, sehingga suasana atau ruangan yang panas akan menjadi dingin akibat pengaruh dari kipas angin. Yang keempat, energi gerak menjadi energi panas. Energi gerak menjadi energi panas ini adalah pergerakan atau gerakan dua benda secara terus menerus dan menghasilkan panas. Nanti kita buat percobaannya untuk yang terakhir ya. Yang kelima, energi cahaya menjadi energi kimia. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan. Itulah tadi Ibu bilang, fotosintesis tumbuhan. Proses fotosintesis tumbuhan itu sangatlah memerlukan energi cahaya sebagai komponen utamanya. Oke anak-anak, sekarang kita akan buat percobaan. Oke, jadi percobaannya biar lebih simpel ya, dengan sarana yang kita miliki. Sekarang kita akan mencoba menghasilkan energi, membuktikan apakah energi itu ada. Yang pertama adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Coba dibuat dulu 3 kelompok, 2 orang ya. Oke, mantap ya, bagus. Jadi sekarang kita akan mengubah energi gerak menjadi energi panas. Coba diangkat tangannya, baru digosok-gosokkan terus menerus ya, terus menerus. Baru setelah lama tempelkan ke wajah. Apa yang terjadi? Ya, menghasilkan panas. Kapan ini biasanya digunakan? Ya, betul sekali Vita, ketika sedang kedinginan. Yang kedua, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya apa? Coba ambil pulpennya, gerak-gerakkan, antuk-antukkan ke meja kalian. Menghasilkan apa? Menghasilkan bunyi. Atau bel sekolah nanti, ketika dipalu, dia akan menghasilkan bunyi. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu akan membagi tugas untuk kalian. Tugasnya adalah nanti percobaan dilakukan di rumah saja. Ambillah, tuliskan ya di dalam kertasnya. Ambillah sebuah piring, korek api, dan bubuk teh. Bubuk tehnya ini dituangkan isinya, tinggalkan bungkusnya. Baru bungkusnya dirikan dia di dalam piring. Lalu kemudian nyalakan korek ke atas tempat bubuk teh tadi. Lalu lakukan percobaan itu dan tuliskan hasilnya di kertas ini. Lebih jelasnya, kalau kurang jelas tadi, Ibu sudah tuliskan langkah-langkahnya di sini. Tinggal kalian lakukan saja di rumah. Minggu depan, Ibu akan memeriksa hasil kerja kalian. Untuk per kelompok diambil ya. Oke, demikianlah pelajaran tentang energi hari ini. Ibu harap anak-anak sudah dapat mengerti. Jadi hari ini kita sudahi saja pelajarannya. Jangan lupa kegiatannya tadi, kegiatan yang Ibu suruh harap dilakukan dengan benar. Minggu depan Ibu periksa. Kalau nggak siap, Ibu hukum. Oke?
sekarang kita akan keluar ruangan. Kita lanjutkan minggu depan. Tetapi terlebih dahulu untuk Febri, silakan pimpin doa. Ya. Oke, terima kasih Febri. Kita akan keluar ruangan. Jadi, harap di rumah diulangi pelajarannya ya, dan dilakukan percobaannya. Oke? Selamat pagi semuanya.